Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa hiya nafsi bitaqwallah azza wa jalla, faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis taklim markas dakwah rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Al-Quran dan dihafalkan juga ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan beradanya kita di tempat yang mulia untuk mengkaji yang mulia, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, maka kita akan digolongkan oleh Allah juga dari hamba-hambanya yang mulia dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masa muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, di majelis yang mulia ini sebagaimana yang diinformasikan, kita untuk mengkaji seri tentang tazkiyatun nufus, ya, pembersihan jiwa atau pembersihan hati, ya. Dan kali ini kita akan mengkaji terkait tentang benteng hati, ya, terkait benteng hati. Masa muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, di mana kita pahami bersama bahwa hati itu adalah inti yang ada pada diri manusia, diri seseorang, ya. Jelas ya, kita mendapati dalam Imam Muslim, Rasul mengatakan, ala inna fi kulli jasadin mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, dari atau di setiap jasad manusia itu terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka akan menjadikan baik seluruh anggota badannya, ya. Lisannya akan menjadi baik, matanya untuk melihat yang baik, telinganya untuk mendengarkan yang baik, itu ya, tangannya digerakkan pada yang baik, kakinya akan melangkah pada yang baik. Dan tapi jika segumpal darah ini buruk, maka berpotensi besar untuk menjadikan anggota badan juga menjadi buruk, ya. Yang karenanya berarti hati itu ibarat raja, ya. Anggota badan itu sebagai, ya, prajuritnya, pengikutnya, ya. Yang karenanya Rasul mengatakan, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Dan di mana pada dasarnya
di setiap manusia itu hatinya dalam kondisi baik, hatinya dalam kondisi bersih, hatinya dalam kondisi lurus. Ya, banyak dalil ya yang bicarakan tentang hal ini, seperti dalam Imam Bukhari dan Muslim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul bersabda dalam hadis qudsinya, di mana ketika Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sungguh aku menciptakan hambaku itu, kata Allah, dalam kondisi lurus. Jadi hamba ini diciptakan oleh Allah dengan membawa hati, yang hati merupakan inti pada diri manusia, dikabarkan oleh Allah itu sudah dalam kondisi lurus. Ini khalaqtu ibadi hunafa. Nah, jadi lurusnya ini maksudnya berarti hatinya itu udah bener, hatinya itu bersih, hatinya itu ya tidak rusak, tidak masalah, artinya begitu ya. Kita juga mendapati dalam Imam Muslim ya, ketika Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi suci, kondisi fitrah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang dimaksud fitrah itu adalah Islam. Jadi setiap anak, setiap yang dilahirkan itu janin dalam kondisi Islam. Berarti dalam kondisi hati yang sehat, hati yang benar, hati yang bersih, kan gitu ya. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Maka orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan anak ini apakah Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pada hakikatnya dilahirkan dalam kondisi Islam, kondisi mentauhidkan, dalam kondisi hati yang lurus, hati yang di atas tauhid, hati yang hanif, gitu ya. Nah, sehingganya apa? Ya, dimana hati yang sudah benar ini, hati yang sehat ini perlu adanya benteng, gitu ya. Agar artinya apa? Tetap di atas kelurusannya, tetap di atas kesehatannya, tetap di atas kebersihannya, tetap di atas kelurusannya. Ya. Nah, kita pahami benteng itu kan pagar yang kuatnya, pagar yang kokoh. Nah, di mana akan adanya yang bisa untuk masuk ke dalam benteng itu adalah melalui celah-celah yang terbuka, kan begitu ya, melalui celah-celah yang terbuka. Di antaranya hal yang lumrah, benteng itu ada pintu, nah itu ya. Atau mungkin nanti adanya juga jendela-jendela. Maka dari pintu dan jendela inilah yang berpotensi untuk adanya sesuatu yang masuk ke dalam benteng, gitu ya. Nah, sehingganya nanti adanya sesuatu yang masuk ini yang akan mengotori hati, menjadikan hati tidak bersih lagi, menjadikan hati tidak lurus lagi, menjadikan hati berpenyakitnya dalam kondisi tidak sehat, kan gitu. Nah, maka pentingnya kita nanti untuk mengetahui apa saja yang dapat masuk melalui pintu yang sehingga kemudian bisa menjebol daripada benteng kebersihan hati. Ya. Nah, jadi nanti pentingnya ya, nanti para ulama pun mengatakan juga begitu ya. Jadi ya, orang yang paling ngerti, orang yang paling tahu itulah yang akan bisa lebih waspada ketika dia sudah tahu dan mengetahui apa saja itu yang dapat ya masuk melalui pintu-pintu gerbang ya, benteng yang nanti akan menjebol benteng dan dapat mempengaruhi hati sehingga hati menjadi bermasalah. Hati bisa menjadi mungkin sakit, marit ya, atau hati nanti bisa menjadi bengkok ya, hati menjadi kotor, artinya kan begitu. Maka dengan ketika kita nanti ngerti apakah poin-poin ini, maka tentunya nanti kita akan bisa mengambil kewaspadaan
agar benteng pelindung hati ini tetap kuat gitu ya, tidak memberi celah yang dapat menjadikan potensi hati menjadi rusak ya. Karena ketika kita membiarkan ya potensi-potensi yang akan merusak hati ini kemudian masuk ke dalam hati kita sehingga hati kita menjadi bermasalah ya, baik menjadi kotor, menjadi tidak sehat, atau kemudian menjadi tidak lurus. Di sini akan saya sampaikan apa yang dituliskan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid ya, dalam salah satu kitab beliau Al-Bahru Ar-Raqiq fi Zuhdi wa Raqaiq ya. Ada yang secara umum memberikan judul buku beliau dengan Tazkiyatun Nufus, pembersihan jiwa. Di sini beliau menyebutkan ada 7 pintu ya, ada 7 sebab yang bisa menjadikan hati kemudian menjadi bermasalah, yang sehingga kemudian hati bentengnya itu jebol, bentengnya itu rusak ya, yang sehingga akan dapat berpotensi menjadikan hati bermasalah. Ada 7 hal ya, yang nanti sehingganya ketika kita di sini mengetahui tentang poin-poin ini, maka kita akan mengambil kewaspadaan untuk membentengi dengan kuat ya, menghindarkan dari 7 hal ini sehingga hati kita tetap dalam kondisi sehat, yang karena itu nanti sehatnya hati akan berpengaruh juga kepada sehatnya anggota badan kita, sehatnya mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar sesuatu yang sehat ya, kemudian lisan kita untuk berbicara yang sehat, tangan untuk digerakkan kepada yang baik, yang sehat, begitu juga kaki dilangkahkan kepada yang baik. Ketika hati tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi lurus ya. Yang pertama beliau menyebutkan adalah al-ghadabu wasyahwah ya, pintu yang dapat dilalui oleh syaitan dalam rangka untuk menjebol benteng hati sehingga dapat menjadikan hati menjadi rusak, itu adalah marah dan syahwat ya, marah dan syahwat ya. Nah, jadi karena di sini pun disebutkan bahwa amarah itu dapat menutupi akal. Amarah itu dapat menutupi akal ya. Ketika nanti seseorang itu bentengnya sudah dijebol melalui amarah, maka di mana Pak? Setan itu akan menjadikan orang tersebut seperti bola gitu ya, yang dimainkan oleh anak-anak. Ya, mau ditendang sana, oper sana, mau diinjak atau lain sebagainya gitu ya, itu sudah berada di kuasa syaitan gitu ya. Nah, ini alhamdulillah, yang karenanya amarah, mayoritas para ulama mengatakan sumber-sumbernya pun itu karena sebab keburukan. Apa itu? Yang pertama, adanya kesombongan. Biasanya kan yang memicu orang untuk marah kan karena adanya yang dilebihkan pada diri dia untuk marah kepada yang dianggap lebih rendah, kan gitu ya. Ya, jadi artinya jarang anak marah sama orang tua, tapi biasanya orang tua yang marah sama anak. Atasan marah sama bawahan, gitu ya. Bos marah dengan karyawan, kan begitu ya. Nah, itu berpotensi karena itu, gitu ya, berpotensi karena itu. Itu pertama. Potensinya pun sesuatu yang buruk yang kemudian akan menimbulkan amarah. Kemudian yang kedua, pelit, bakhil, gitu ya. Jadi akan sehingga menimbulkan amarah. Ya, sampai ada seorang ketika dihubungi oleh seseorang karena istrinya bawa mobil kecelakaan, kan gitu kan ya. Pak, ini bener nama bapak? Ya, istri bapak namanya ini. Iya, gitu ya. Oh, ini istrinya kecelakaan gitu, tadi lagi bawa mobil. Oh, bagaimana mobilnya, rusak enggak gitu ya. Yang ditanya malah mobilnya gitu ya.
Ya, jadi bukan istri saya kayak mana gitu ya, sehat, selamat atau apa gitu ya, malah mobilnya gitu ya. Nah kadang ketika nanti ada perkara duniawi yang kemudian apa namanya hilang, yang kemudian mungkin rusak, itu akan berpotensi seorang untuk marah, ya kan gitu ya. Ternyata pemicunya juga sesuatu yang buruk ya, karena dia pelit, karena dia bakhil, maka akan menimbulkan daripada amarah ya. Nah kalau fitrahimani warahmatullah ya, nah, jadi amarah ini bagaimana ketika kita bisa untuk menahannya. Maka kita dalam surat Ali Imran ayat 134 itu kan nanti para ulama pun bersepakat bahwa amarah itu bukan untuk dibuang, karena ada amarah yang positif ya, ketika agama dilecehkan ya, ketika Islam direndahkan ya, ketika seorang berbuat dolim, maka di mana kita marah itu. Yang karenanya di dalam surat Ali Imran ayat 134 di situ pun Allah mengatakan apa? Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas. Ya. Wallahu yuhibbul muttaqin. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi dan di sini disebutkan terkait dengan tentang apa? Orang yang mampu untuk menahan amarahnya, mereka itulah orang-orang yang termasuk akan dapat jaminan surga. Kan ayat sebelumnya kan wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha kas-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi ketika Allah setelah mengabarkan tentang Allah memiliki surga seluas langit dan bumi, disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Di antara orang bertakwa itu apa? Yang mampu untuk menahan amarahnya. Ya. Nah, jadi apa? Ini merupakan ciri daripada orang-orang yang bertakwa yang mampu untuk menahan amarahnya. Sehingga apa? Menahan amarah juga itu merupakan ibadah kepada Allah. Ya, jadi jangan hanya saja kita melihat ibadah itu sholat, ibadah itu puasa, ibadah itu sedekah, gitu ya. Ketika kita mampu mengondisikan diri untuk dimana kita tidak melampiaskan amarah kita, maka dimana apa? Ini pun merupakan ibadah. Ini pun merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa, adanya jaminan untuknya surga. Ya. Maka ini kalau sudah Allah, celah pintu syaitan akan bisa menjebol benteng hati kita sehingga hati menjadi rusak, itu melalui pintu al-ghadab, pintu marah. Para ulama mengatakan apa? Marah itu awalul junun wa akhirun nadam. Ingat, ketika adanya seorang yang meledak-ledak marahnya, marah yang sebenar-benarnya, maka apa? Orang yang marah itu pada hakikatnya awal dia seperti orang gila. Ya, orang yang marah-marah itu seperti orang gila. Awaluhu al-junun wa akhiruhu an-nadam. Yang padahal meskipun nanti setelah dia melampiaskan amarahnya itu, pada akhir-akhirnya adanya penyesalan. Ya, maka nanti kan diantaranya apa? Tips untuk agar kita bisa mengkondisikan diri kita untuk agar tidak marah, tidak amarah, gitu ya. Diantaranya apa? Perhatikanlah ketika kamu sedang marah dan ngaca, gitu ya. Karena apa? Pasti mukamu jelek, gitu ya. Pasti mukamu jelek. Selain nanti apa? Untuk merubah posisi ya. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk juga masih marah, ya, berbaring. Bahkan Rasul mengatakan apa? Tempelkan pipimu di tanah. Karena pada hakikatnya amarah itu kan api, meninggi, merasa tinggi, merasa hebat,
merasa unggul, maka yang paling terpokok merubah kondisi, tempelkan pipi ke tanah, dan kita akan merasa tahu kita ini dari tanah, akan kembali kepada tanah. Ya, selain itu nanti diantaranya wudu ya. Ya, Rasul kan mengatakan begitu, sesungguhnya amarah itu dari syaitan. Innal ghadaba minasyaiton wa innama syaiton khuliqa minnar. Dan setan itu diciptakan dari api, gitu ya. Sedangkan api itu dapat dipadamkan dengan air. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka kalau salah seorang di antara kalian marah, maka berwudulah. Selain itu juga adalah berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu ya. Nah, begitu juga Bapak Subhanallah, ya, syahwat. Ya, syahwat. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan perusak manusia itu kan secara umum fitnah ya. Dan fitnah itu kan ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syahwat itu apa? Ya, keinginan antusias yang tinggi pada perkara yang buruk yang menjadi kecenderungan hati. Ya, hati cenderung kepada jabatan, hati cenderung kepada harta, hati cenderung kepada lawan jenis, gitu ya. Yang kalau mau ditambah hari ini ada tambahan juga ya, sama jenis gitu ya, karena rame juga itu. Ya ternyata ada aja gitu ya. Satu problem belum selesai jadi ditambah lagi problem yang lain. Ini masalah ya, orang nggak nggak memperhatikan kaidah syar'i, lawan belum halal gitu kan, laki perempuan gitu ya. Nah, ternyata ditambah masalah lagi, perempuan sama perempuan, laki sama laki gitu ya, tambah berat ini gitu ya. Nah karenanya di mana dalam Islam termasuk diantaranya fitnah syahwat terhadap lawan jenis, diperintahkan untuk menikah. Ayo syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu akhadhu bil basar wa ahsanul farj faman lam yastati fa alaihi bisyam. Wah sekalian manusia, barang siapa di antara kalian yang sudah ba'ah, maka menikah. Karena menikah itu lebih dapat untuk menundukkan mata, kemudian menjaga kemaluan. Barang siapa di antara kalian yang belum sanggup, maka puasa. Ya kan nek puasa kan siang Pak Ustad gitu ya. Dan nek malam olahraga gitu ya. Barbel siap ya 3 kilo gitu kan, keringetan, lapar, capek, tidur. Enggak ngingetin pingin lawan jenis gitu ya. Siangnya puasa, beres, malamnya olahraga gitu kan. Kalau enggak ini renang gitu ya, apalagi yang rumahnya dekat laut ya, nyebrang aja Selat Sunda belum sampai pinggir baru udah belagapan di tengah gitu ya. Nah ini pintu-pintu yang akan dilalui oleh syaitan dalam menjebol benteng hati ya. Jadi itu yang pertama, Syekh Dr. Ahmad Arif menyebutkan melalui pintu al-ghadab wasyahwah. Nah, maka untuk dikondisikan, dikontrol, dan diberikan solusi diantaranya ya terkait contoh seperti syahwat ya diberikan solusinya, dan syariat juga memberikan solusi diantaranya ketika terjumusan kepada syahwat lawan jenis ya maka dengan menikah. Kemudian yang kedua, iri dan tamak. Pintu yang akan dilalui oleh syaitan dalam menjebol benteng hati itu adalah iri dan tamak ya. Begitu dahsyat dan kejamnya iri gitu ya. Karena iri itu, hasad itu tidak menyukai kenikmatan yang diperoleh oleh saudaranya, dan dia sangat suka jika nikmat tersebut hilang dari saudaranya gitu ya. Jadi begitu dahsyatnya gitu ya, begitu kejamnya hasad, iri, dengki ya.
Jadi ketika saudaranya mendapat nikmat itu udah seneng. Ya karena diantaranya apa sebabnya? Pemicunya pasti perkara duniawi kan gitu ya, perkara duniawi, naiknya jabatan, tambahnya harta, tambahnya anak, ya kan gitu kan, ya. Karena apa? Ya itu tadi, pada perkara duniawi yang dimasukkan ke dalam hati, yang sehingganya apa? Yang sakit hatinya. Tetangga beli mobil, karena dimasukkan ke hati, ya sakit. Mobil dimasukkan hati, ya Allah, gitu ya. Ya, kita aja gak mau ganti, gak ganti-ganti, tonggo nambah gitu loh, bukan ganti, nambah mobil, Masya Allah. Dan dia sangat berharap jika nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang, gitu ya. Ketika dikabari, oh, itu mobilnya diparkirin di sana hilang, alhamdulillah, gitu ya, bukan astagfirullah, bilang di mana, gitu ya, tapi malah alhamdulillah.